Xlist YouTube channel. Hai Xlista, video ini akan dimulai dalam beberapa detik lagi. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini. Oke? Come on. Thank you. Thank you so much. Enjoy the video. Wah ini enak banget gila. Dan sambelnya nggak terlalu pedas ya Mas. Iya. Ya, ini enak loh gitu. Ayam goreng. Ini kan ayam goreng kuning ya. Kuningnya dari apa tau gak? Nah, MFR. Ya, kita apalagi kita beruntung nih kali ini. Nah, karena kita bisa interview yang punyanya. Wah. Ya. MFR. Yes. Ya. MKM. Kali ini kita beruntung nih karena di Piro ini ada ownernya nih. Wah. Kita nemu lagi ya entrepreneurship Iya. muda. Ya, jadi ini sekali lagi ini luar biasa ya kegerakan kebangkitan para entrepreneur muda ya. Iya. Masih muda-muda gitu ya memilih untuk berwirausaha ya. Ini tentunya sebuah pilihan yang berani dan tidak mudah sebenarnya. Ya. Nah, kita perkenalkan ini Alvin ya. Thank you ya Alvin ya, bro ya. Iya, yang iya, udah sama-sama. mau di interview nih di YouTube-nya kita gitu ya. Nah, jadi Vin mungkin bisa diceritain dulu ini Piro Cafe atau Piro Restoran atau apa? Kita Piro Restoran dan Cafe. Piro Restoran dan Cafe ya. Jadi karena ada makanan seriusnya, Iya. ada nongkrongnya juga gitu ya. Pironya dari berapa kan bahasa Iya. Jawa? Iya, Piro dari Jawa ya. Berapa? Jadi berani Piro. Uang Berani Piro. berapa? Kalau bahasa Nah, Jawa. boleh nggak diceritain dulu itu Piro Cafe ini dari Piro Restoran Cafe ini dari kapan? Kita sih dari awal 2020 atau akhir 2019 sih kita di sini. Kita Berarti sebelum pandemi. sebelum pandemi. Berarti nggak nyangka dong pandemi tiba-tiba. Nggak nyangka. Jadi waktu dibangun itu kenapa tuh pertama kali pemikirannya apa tuh? Ya jadi untuk pertama kali sih emang saya punya hobi ya di kuliner sih. Passion ya di situ ya? Passion dari makan dan juga iseng-iseng kreasi makanan-makanan gitu. Dari situ saya mau coba membuka bisnis gitu di bidang yang saya hobi gitu di sini. Jadi terus saya ngelihat juga di daerah, misal di daerah Pamulang sendiri itu belum ada yang konsepnya misalnya restoran dan event-event gitu di sini. Nanti kita cobalah buat di sini dengan konsep restoran dan kafe. Oke. Nah iya memang sih kalau di daerah Serpong sih banyak ya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau udah menuju Pamulang memang nggak banyak yang seperti ini ya. Kita kemarin lokasi strategis banget ini ya. Iya. Hah? Iya lokasi dekat banget sama Universitas Pamulang ya. Iya. Universitas Pamulang. Iya. Terus juga ini dapat space-nya besar banget juga ya. Jadi ada indoornya, outdoornya. Iya. Wow. Itu kalau event-event biasa apa aja yang disebut event? Kita di sini banyak ya. Jadi hampir semua event kita melayani di sini. Khususnya yang paling besar mungkin wedding. Wedding. Pernikahan. Kalau wedding Di sini. Oh di sini ya, area ini yang Betul. weddingnya. Jadi kalau misalnya wedding skalanya ada di sini ada beberapa. Jadi mungkin bener-bener yang besar itu bisa pernah kita sebelum pandemi itu bisa 500 orang di sini. Terus ada juga misalnya wedding yang mungkin mereka mau yang lebih sederhana, mungkin 50 orang aja. Jadi mungkin mereka juga booking untuk outdoor aja. Jadi indoor pun kita masih tetap buka untuk restoran. Di sini di dekor. Berarti kalau 500 sampai ke situ itu dimanfaatin kali ya? Betul, betul. Oh, Kalau berarti 500 nggak dijadiin parkir itu ya, parkir depan aja gitu. betul, mungkin di blok di sini kita kerjasama sama yang di sekitar untuk parkir. Dan juga kita ada orang yang untuk mengatur parkiran juga. Jadi kalau di sini semua susah ya parkirnya. Tapi ini berarti desainnya bagus juga ya, karena dia banyak space-nya ke sampai ke belakang gitu ya. Dari awal desainnya begini. Dari awal sih sebenarnya untuk di sini kita desain sih belum berubah. Jadi pertama kita desain indoor dulu. Terus kita buka di outdoor, terus kita mungkin buka-buka lagi gitu. Jadi waktu konstruksi ya kita nambah-nambah. Tapi sebelum waktu tempat awalnya udah terbentuknya begini berarti ya?
tempat awal sih kalau pertama kali kita mulai kan tanah kosong. Oh, tanah kosong, Kita memang bangun ya. Betul. Oh. Tapi emang konsepnya itu emang mau banyakan outdoor. Oh, Jadi mau cocok ada banget alam. ya pas lagi banget. pandemi. Iya. Iya, Malah betul. ketolong nih outdoornya. Oke, itu saya banyak. curious tadi. Oh, berarti visioner juga deh. Jangan udah tahu mau kawin. Ya mungkin kita untungnya di sini juga kan ya. Untung yang tadi dibilang pandemi ya, kita salah satu jualnya di sini kan kita banyak outdoor. Terus untungnya juga di sini beda ya mungkin sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan outdoor ini mungkin juga agak pengap gitu. Iya, dan mungkin berdebu apa gitu ya. Bangunan-bangunan tinggi banyak. Cuman di sini kalau dilihat sekitar itu bangunan tinggi kan nggak ada. Jadi Iya, angin iya. itu langsung masuk ke sini. Iya, ya sirkulasinya bagus ya dia. Betul. Terus Iya. juga masih sekitarnya masih banyak pohon-pohon Iya, gitu ya. betul. Wow. Terus gimana pas lagi waktu terkena pandemi sempat drop dulu atau gimana? Kita pertama kena pandemi ya kan nggak nyangka juga. Jadi sebelum pandemi ini kan kita emang lumayan banyak event, apalagi yang pernikahan, terus ada tumbangan, Sweet Seventeen, semua ada lah di sini. Terus event kita juga ada kerjasama sama ini perusahaan, dia juga sering setiap minggu ada meeting di sini. Oh. Gitu. Jadi kita ini emang di sini besar tuh di event. Oh. Gitu, makanya kalau waktu pertama pandemi, apalagi kan waktu itu kan awal Maret terus Iya. mau puasa ya. Iya, iya. Jadi di situ kita ngeliat, apalagi waktu mau puasa banyak nih yang mau booking gitu, mau booking buka puasa. Kan sekali makan harus rame-rame kan dia soalnya kan jam 6 gitu. Jadi kita juga bingung waktu pandemi itu kita mau buka, kita mau terima salah, kita mau tolak pun Saya. juga ya, nggak ada. Apalagi di Pamulang ini kan kebanyakan kan ini kan Muslim kan, jadi mereka pasti untuk puasa sendiri ya semua puasa gitu di sini. Jadi kalau kita mau buka, kita nggak bisa buka puasa rame-rame, kita nggak ada orang gitu yang makan di sini. Cuma kalau kita terima, kita takut protokol juga gitu. Jadi kita sempat tutup 2 bulan. Gitu. Oh. Nah terus habis 2 bulan kita koordinasi sama satpol dan lain-lain ya kita bisa buka event kecil-kecilan yang ada protokol-protokolnya. Kita juga minta izin mereka juga pantau waktu ada event ya udah. Jadi bisa mulai dari situ kita ya banyak lah event-event kecil-kecil gitu. Karena memang di daerah sini untuk yang bisa menyelenggarakan event ini nggak banyak ya tempat-tempatnya. Betul, untuk misalnya sebenarnya untuk misal pernikahan ada beberapa venue yang bisa pernikahan besar juga. Cuma mungkin konsepnya itu berbeda gitu dengan kita. Iya. Karena di sini outdoor gitu ya. Iya. Wow. Terus dari sisi pemilihan menu atau apanya itu bagaimana? Untuk pemilihan menu itu kita dari soft opening kita emang ada menu khusus. Sebenarnya kita target pertama-tama tuh mahasiswa. Soalnya kan emang lokasi kita itu di sebelah Unpad. Iya. Jadi kita udah kreasi menu, waktu kita soft opening kita lihat nih ternyata di daerah sini banyak misalnya ibu-ibu arisan, terus misalnya yang orang pernikahan untuk ulang tahun di sini. Jadi mereka juga pertama-tama 1 bulan pertama saya di sini setiap hari dan saya berbicara gitu ke mereka. Oh mereka mau itu menu-menu yang lebih bisa difoto, bisa misalnya kalau mau bawa orang-orang mau menu yang kelihatannya lebih bisa western. Iya. Iya. Jadi dari situ kita mulai ini sih berkreasi gitu di situ. Penting juga berarti mendengar suara pelanggan ya. Jadi mempelajari gitu ya. Akhirnya jadi menyesuaikan yang tadinya arahnya lebih ke mahasiswa lalu kemudian jadi mulai berubah ya. Iya, betul. Makanya kita juga di situ perlu banget sih, apalagi kalau misalnya kita membuat bisnis itu kita harus lihat nih. Mungkin kalau misalnya contohnya yang di Piro ini pertama kali kita asumsi kan kita buka di sebelah universitas pasti mahasiswa semua nih di sini, pasti maunya menu kekinian lah. Misalnya dulu ada yang kentang bumbu itu yang kita pentingkan gitu. Ternyata banyak yang arisan, terus ternyata kedepannya lagi banyak misalnya ada orang mau nikah di sini, mereka nanya bisa nggak nikah. Pertama-tama kita nggak nyangka kan, oh kita mau bikin restoran kok bisa ada nikah gitu. Ternyata emang banyak yang mau menikah di sini, jadi kita buat menu lagi, menu prasmanan. Gitu. Wow.
Nah itu juga ya, berarti di dalam berbisnis kita juga jangan kaku ya. Kita harus fleksibel, adaptasi terhadap kebutuhan dari yang ada ya. Ya memang logikanya mikir kan sebelahnya Unpam ya. Makanya kayak gue pikir dia nonton drakor Go Ahead. Bikin apa? Nonton nggak? Nggak nonton ya. Dia sibuk cari duit ya. Kayak kepo banget gitu ya. Nah, itu ya sama kayak gitu, menyesuaikan lah. Tadinya kan bikin yang dessert mahal-mahal, kalau di sekolah nggak cocok segmennya. Oke, wah. Uang jajannya terbatas gitu ya. Ya. Tapi berarti sekarang melayani 2 segmen. Kita di sini makanya sebenarnya semua segmen kita di sini melayani. Dari kita ngelihat di sini mahasiswa tetap ada kan. Banyak mahasiswa juga. Berarti ada menu-menu untuk mereka dong ya. Betul. Terus banyak ibu-ibu juga di sini, misalnya arisan, terus perusahaan meeting ya. Terus kalau misalnya lunch gitu dari bank-bank juga suka kesini dan menyesuaikan, dan juga banyak keluarga di sini. Makanya kita di sini juga menyediakan. Kita lihat nih banyak anak-anak nih di sini. Kita ada satu bagian kita provide mainan anak-anak yang di mall harusnya bayar, kita di sini gratis. Wow. Jadi mobil-mobilan yang bisa dinyalain sendiri, bisa yang kayak go-kart gitu kita di sini ada. Main di situ ya. Bisa di sana, bisa di sini gitu. Bro Alvin sendiri, ini usaha yang baru pertama kali dilakukan atau sebelumnya sudah sempat mencoba usaha yang lain? Untuk usaha sih kecil-kecil dulu ada ya, cuman untuk usaha yang main business itu pertama kali di sini. Dan pertama kali dan hasilnya bagus ya? Iya. Ya, itu termasuk beruntung ya, soalnya banyak sekali orang yang gagal juga gitu ya usaha di awal gitu ya. Gitu. Tapi ya mungkin karena kata kuncinya tadi bisa adaptasi ya. Dan memang saya lihat ya salah satu pentingnya juga bisnis yang kaitan dengan F&B ini adalah masalah space itu juga penting juga. Betul. Ya, kalau space-nya besar, ya kapasitas besar itu punya kemampuan menarik juga besar. Ya, tetapi ya memang balik lagi, itu kan kemampuan menarik juga kita bicara soal lokasi, tapi kalau ujung-ujungnya misalnya makanannya nggak disukai atau apa ya lama-lama orang juga nggak balik lagi gitu. Jadi pemilihan menu akan kembali ke situ lagi gitu. Ya saya penasaran, Alvin ini kan anak muda ya. Pendapatnya mengenai chain restoran yang kayak kekinian gitu kan banyak tuh. Kekinian apa? Yang buka cabang berapa cabang. Oh, oke. Iya. Itu kan juga anak-anak muda yang mempelopori. Pendapat Alvin gimana tentang mereka itu? Atau kalau ini kan bukan chain ya? Bukan. Nah ini kan restoran kafe yang berdiri gitu. Betul. Nah menurut kamu gimana? Jadi sebenarnya untuk misalnya yang kekini-kinian itu kan sekali buka mungkin langsung banyak, mungkin buka satu orang rame langsung buka lagi, gimana semuanya itu Kayak kejar setoran lah. Betul. Kejar target. Jadi untuk bisnis F&B ini ada dua ya. Satu yang misalnya seperti saya ini, saya lihat di sini kita iniin dulu kalau misalnya emang kita mau buka, kita lihat lagi. Soalnya salah satu challenge atau tantangan terberat di service di F&B sendiri ini itu adalah operasional. Gitu. Gimana caranya kita maintain untuk karyawan sesuai SOP makanan dan juga stok untuk supply chain-nya sendiri. Itu yang paling ribet di sini. Ribet ya? Paling ribet. Soalnya kalau kita ngomongin F&B itu salah satu bisnis yang nggak bisa diprediksi. Ya. Misalnya karyawan tiba-tiba sakit, tapi tiba-tiba hari ini yang kita misalnya kita lihat nih dari pergerakan pattern, misalnya jam 10 itu hampir nggak ada orang misalnya, atau nggak mungkin cuma 10 orang atau 2 meja. Tiba-tiba datang satu gerombol orang. Kita siapin misalnya server cuma 2 kan. Soalnya kalau misalnya server kita misalnya 5 nganggur gitu kan, berarti kita harus alokasiin efisiensi di jam ramai. Misalnya kita asumsi jam 6 kan. Tiba-tiba datang 50 orang jam 10. Keteteran dong dari chef, dari server, dari bahan makanan harus ditowing segala. Itu yang perlu kita lihat. Jadi yang salah satu yang paling berat itu di sini stok sama operasional gitu. Makanya banyak orang itu yang buka franchise. Misalnya mereka mau menjual bisnis. Kalau franchise kan istilahnya kita partner sama orang kan, dimana kita mengurus misalnya central kitchen atau kita fokus ke marketing sama mereka, misalnya franchise beli makanan sama kita. Jadi yang bagian yang kita nggak bisa kontrolnya itu kita serahkan ke orang lain gitu.
Dimana dengan seperti itu ya bisa gitu. Kalau misalnya kita buka 10 cabang, kalau sendiri doang itu akan sulit sekali. Apalagi misalnya di kota lain, misalnya di Jogja, saya harus ke sana, tiba-tiba ada orang sakit, terus ngelihat harus ada penggantinya itu seperti apa, itu yang susah gitu. Jadi kalau emang mau franchise ya bisnis modelnya itu harus berbeda. Wah, ini masih muda, pengetahuannya banyak ya. Luar Hebat biasa ya. Memang Alvin ini dari lulus Latar belakangnya berapa tahun dari jurusan lulus? apa? Lulus tahun apa? Saya lulus itu tahun 2019, itu S2. Belum lama ya berarti ya sebenarnya ya. Tapi S1 langsung S2. S1 saya lulus itu 2015, tapi Oh. saya kerja dulu. Oh, sempat kerja dulu. Saya kerja, terus habis itu saya S2 Oh, S2-nya di UK. UK ya, ngambil di UK ya. Wow. Iya. Wah, ini luar biasa ya kita ya. Jadi ini sekali lagi kita terinspirasi ya sama anak-anak muda. Ngomong-ngomong, kenapa sih namanya Piro? Oke, namanya Piro kan. Kalau misalnya itu pasti seperti yang tadi ini ya. Kalau misalnya Piro pasti, oh ini berapa nih bahasa Jawa gitu. Ini kita buat konsepnya itu, apakah logonya kita itu Piro, terus ada tanda tanya, terus ada ikon untuk berbicara. Gitu. Jadi kita mau berbicara khususnya ke daerah Pamulang sendiri. Kita ngelihat kan di sini itu belum ada konsep misalnya yang restoran, misalnya nikah itu biasa kan orang di hotel atau misalnya di tempat-tempat yang harus banyak gitu. Jadi kita mau merubah konsep ini gitu. Kita mau membawa restoran yang kekinian juga dan juga bisa dibawa yang biasa terdapat di Jakarta atau di luar negeri, kita mau bawa ke daerah ini. Oh, Gitu. Makanya ininya kita, hashtagnya kita itu Berani Piro. Cuman orang-orang kenapa Berani Piro sih? Kenapa nggak Wani Piro kan biasa orang-orang? Saya mau menggabungkan kata modernnya Jakarta itu berapa dengan kata daerah. Piro. Jadi saya konsepnya ini modernisasi dibawa ke daerah. tapi memang Alvin ini orang Jawa. Saya ini Jawa. Ada turunan Jawa ya. Makanya katanya Piro ya. Ya. Wah, ada makanannya datang ya. Oke, jadi ya, jadi kita sekali lagi kita beruntung ya, kita mendengarkan inspirasi lagi dari anak muda yang luar biasa ya. Harapannya ini bisa jadi inspirasi buat semua orang ya. Thank you ya buat Alvin atas waktu yang telah diberikan gitu ya. Ya makanya pebisnis yang muda-muda yang lain nih ya, lihat Iya. nih, ya, kalau kompetisi sama yang model begini ya mikir-mikir mesti. Nah, makanya Persiapkan dengan matang ya. Biasa ya konsepnya, market survei, bagaimana mendengarkan pelanggan ya. Jadi kalau bisnis itu harus begini. Yes. Jangan asal udah mikir jalan gitu ya, berantakan nanti ya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you Alvin ya. Terima kasih, Alvin. Oke, jangan lupa diklik like Subscribe Excelis YouTube channel. Ya. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Oke, thank you bro. Thank you ya. Ya, yuk.